Hai teman-teman semuanya, balik lagi di Where to Go bersama saya Hendro. Dan untuk episode kali ini saya sedang berada di Terminal Depok, ya, di depan stasiun Depok Baru persis teman-teman. Dan untuk video kali ini saya akan mencoba menaiki salah satu mode transportasi publik terbaru yang ada di kota Depok dan sekitarnya. Yap, betul sekali teman-teman, jawabannya yakni adalah bus Trans Depok, ya. Dan for information, untuk bus Trans Depok ini sendiri sudah beroperasi melayani penumpang itu per tanggal 15 Juli tahun 2024, alias kalau saya tag video kali ini di waktu weekend di tanggal 19 atau tanggal 20 ya teman-teman. Cek dulu ya. Ya, tanggal 20, berarti udah hampir masuk satu pekan pasca operasional layanan bus Trans Depok yang secara final sudah melayani penumpang setelah menjalani masa uji coba layanan tanpa penumpang selama satu pekan sebelumnya. Nah, untuk video kali ini di waktu weekend yang menurut aku cukup baik ya, aku akan membahas tentang layanan bus Trans Depok, dan nanti saya akan juga langsung mencoba bisnya yang lokasinya di mana ya teman-teman. Nah, di belakangnya Hiba, nah iya di situ. Nah, bagaimana video kali ini dan apa saja keseruan selama perjalanan saya dengan menggunakan layanan bus Trans Depok? Tonton video sampai habis. Kuy, kita langsung ke bisnya. Oke teman-teman semuanya, saat ini saya sudah berada di depan bus Trans Depok yang ternyata untuk operasionalnya dikelola oleh Agramas, hasil kerjasama dari BPTJ, pemerintah kota Depok, dan Agramas itu sendiri selaku operator. Nah, untuk kali ini saya akan langsung masuk ke dalam layanan bus kita ini, Trans Depok, menuju ke stasiun LRT Harjamukti. Nah, for information, untuk layanan bus Trans Depok ini sendiri baru ada satu koridor teman-teman, dari stasiun Depok Baru alias Terminal Depok Margonda menuju ke Harjamukti melalui jalur Tol Iskandar sih infonya teman-teman. Oke, kita langsung tap aja teman-teman di sini. Berhasil. Oke, kita masuk. Baik teman-teman, kita sudah berada di dalam bus Trans Depoknya. Kita tunggu perjalanannya. Saat ini saya sudah berada di dalam bus Trans Depok menuju ke stasiun LRT Harjamukti, dan untuk kondisi penumpangnya cukup ramai karena ini juga masuk masa momen waktu weekend, dan waktu weekend aja bisa ramai ya, apalagi di waktu rush hour saat berangkat ataupun pulang kerja. Dan overall ini juga menggunakan bus medium dari Laksana. Dan untuk fasilitasnya sama aja seperti di bus public transport ya, di bus public transport pada umumnya. Dan kita akan menikmati perjalanannya selama menaiki bus Trans kita, Trans Depok. Oke teman-teman, saya akan coba membahas sedikit apa aja fasilitas yang ada di dalam bis kita Trans Depok yang bisa saya lihat secara langsung. Yang pertama jelas di sebelah sana ada, paling depan ada CCTV, kemudian ada LED display ya. Dan untuk LED displaynya cukup baik, cukup informatif ya. Tapi sayangnya untuk LED displaynya nggak support announcement dengan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua di sini ada hand gripnya juga. Kemudian ada tap on busnya teman-teman yang ada di sebelah depan sini. Ya, kemudian sudah ada papan stopnya.
Halte Panasonic 2. Ya, ada batas stopnya juga. Kemudian di paling depan ada kursi priority seatnya, dan ada pintu darurat juga teman-teman. Dan jangan lupa juga ada buku panduannya di sebelah sini, dan ada palu pemecah kaca. Dan tentunya untuk bis kita Trans Depok ini sendiri sudah dilengkapi juga dengan pendingin AC ya, seperti AC yang cukup nyaman kita naiki selama di dalam perjalanan. Oke, kita mungkin sampai sini langsung ke closing ya, karena cukup ramai juga, lumayan. Dan kita akan langsung ke closing ya teman-teman. Harap perhatikan langkah dan bawaan Anda ketika turun dari bis. Oke teman-teman, saat ini saya sudah tiba di tujuan akhir dari bis Trans Depok di stasiun LRT Harjamukti. Ya, saya benerin lagi, halte stasiun LRT Harjamukti. Dan untuk layanan bis Trans Depok ini sendiri, dia sudah terintegrasi dengan dua moda transportasi publik. Yang pertama KRL Komuter Lain di stasiun KRL Depok Baru, dan yang kedua ini teman-teman, stasiun LRT Harjamukti. Dan sebenarnya masih ada lagi sih di halte Depok Baru ya, tapi saya skip. Itu dari Transjakarta ya, Transjakarta koridor D11 yang melayani rute dari Terminal Depok ke arah Cawang Sentral. Dan ada sedikit perbedaan untuk bis Trans Depok ini. Untuk rutenya dia melalui Jalan Tol Iskandar dan Jalan Raya Bogor. Sedangkan untuk Transjakarta itu melalui Jalan Margonda dan Jalan Insinyur Juanda Cisalak. Jadi ini ada cukup perbedaan rutenya teman-teman. Oke, kita akan lanjut bahas inti dari video kali ini dan lanjut ke closing dari video kali ini. Saatnya masuk closing teman-teman semuanya, dan saat ini saya akan membahas sedikit tentang testimoni saya dengan menggunakan layanan BTS Trans Depok ya, dari stasiun KRL Depok Baru alias Terminal Depok ya, menuju ke stasiun LRT Harjamukti yang ada di Cibubur, perbatasan di wilayah Jakarta Timur dan Kota Depok. Nah, yang pertama saya akan bahas sedikit demi sedikit ya, supaya nggak lupa juga dan bisa tersampaikan dengan teman-teman semuanya. Yang pertama saya akan membahas tentang layanan bus Trans Depok ini sendiri ya. Untuk layanan bus Trans Depok ini sendiri, kalau untuk dari segi koridor, untuk layanan tersebut baru ada satu koridor teman-teman, dari rute yang tadi saya naiki dari Terminal Margonda Depok alias stasiun Depok Baru menuju ke stasiun LRT Harjamukti. Dan pasti teman-teman bakal bertanya, apakah nanti setelah ini bakal ada penambahan rute? Jawabannya pasti ada ya, tapi bertahap ya, pastinya bertahap untuk realisasi dari operasional layanan BTS Trans Depok. Kemudian yang kedua, untuk pembayarannya dia bisa menggunakan
kartu uang elektronik ya untuk saat ini ya, hanya menggunakan kartu elektronik dari Tap SBNI, kemudian dari Imoni Mandiri, kemudian dari Flash BCA dan Brisi BRI. Dan pastinya teman-teman udah ngeliat juga tuh ada TOB itu kan ada mesin scan untuk pembayaran dengan menggunakan QR code ya. Tapi untuk saat ini belum bisa digunakan untuk menggunakan pembayaran dengan menggunakan QR code. Ya semoga aja nanti ke depannya untuk layanan pembayaran dengan menggunakan QR code pasti bisa support dengan menggunakan itu ya teman-teman ya. Yang kedua, berikutnya yang ketiga untuk masalah jam operasional. Untuk jam operasional Trans Depok ini sendiri dia operasionalnya setiap hari dari pukul 5 pagi sampai pukul 9 malam. Itu kayaknya seingat saya ada cukup perbedaan ya dari dua titik yang berbeda, dari semisal dari Terminal Depok ataupun dari LRT Harjamukti. Tapi untuk layanannya operasionalnya dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Dan untuk headway-nya alias selah waktunya normalnya untuk Trans Depok ini dia selah waktunya kalau pada saat waktu jam sibuk adalah 5 menit sekali, dan untuk di luar jam sibuk itu sekitar 10-15 menit. Dan aku mau ngebahas sedikit apa aja kelemahan yang ada di dalam bus Trans Depok ini sendiri. Yang pertama dari segi rutenya ya. Untuk rutenya ini sendiri untuk Trans Depok ini agak cukup berbeda dengan rute koridor D11 yang dikelola oleh Transjakarta. Untuk koridor Transjakarta ini sendiri dia melayani rute dari Terminal Depok ke Cawang Sentral. Dia juga sama ya, melalui Cibubur juga, 2 arah. Tapi untuk rute dari Depoknya dia melalui jalur Margonda dan jalan Insinyur Haji Juanda, yaitu kurang lebih di kawasan daerah Cisalak ya. Dan untuk Trans Depok dia rutenya dari Terminal Depok menuju ke stasiun LRT Harjamukti. Dia melalui rutenya dari Jalan Dewi Sartika ya, seingat saya ya. Kalau ada yang salah tolong dibenerin. Yang kedua itu dia melalui Jalan Tol Iskandar, dan yang ketiga dia tembus-tembus melalui Jalan Raya Jakarta Bogor, dan nanti exitingnya dia bertemu di gerbang tol Cijago ya, sehingga saya di daerah gerbang tol Cijago. Dan untuk rute mediannya kalau dilihat dengan menggunakan bis yang saat ini dengan menggunakan medium bus dari Nukleus Laksana, untuk medan jalannya sih baik ya teman-teman. Cuman saya untuk perjalanan kali ini menemukan sedikit insiden. Yang pertama, untuk di pemberhentian bisnya ini kadang suka terhalang dengan angkot ya, angkot yang kadang suka ngetem di titik yang kurang memadai ya dengan pemberhentian Trans Depok. Kemudian untuk median jalannya juga nggak terlalu besar ya, apalagi daerah Jalan Tol Iskandar itu jalannya kecil. Jadi terkadang kalau ada kemacetan ya cukup lumayan ya untuk macetnya ya. Jadi itu pengamatan aku yang cukup lumayan ya. Semoga nanti dari pihak pemerintah Depok dan BPTJ itu sendiri bisa ada apa ya, minimal tindak lanjut gitu dari kekurangan yang sudah ada yang selama operasional dari layanan bis Trans Depok gitu, supaya bisa lebih baik. Kemudian yang berikutnya juga untuk okupasi penumpangnya juga cukup ramai ya. Tadi sudah aku tag videonya juga cukup ramai. Karena mungkin yang pertama untuk Trans Depok ini sendiri gratis selama 6 bulan pertama dari tanggal 15 Juli. Berarti ntar ketemu lagi di bulan Januari ya, sekitaran kalau nggak ada perpanjangan gratis mungkin sekitaran tanggal 15 Januari sudah dilakukan tarif berbayar. Dan untuk tarif berbayarnya itu belum diketahui karena saat ini aja masih uji coba teman-teman. Jadi saya juga nggak tahu untuk tarif normalnya bis kita Trans Depok ini berapa besaran antara rute pertama dan rute kedua, begitupun dari sistem transitnya juga ya. Kalau belajar dari video sebelumnya ya, aku mau info ke teman-teman untuk video Trans Depok ini kalau untuk Jabodetabek ini, kalian pernah nonton nggak video tentang video saya dan Amar menaiki bis kita Transpakuan ya. Nah itu kurang lebih untuk operasionalnya sama ya, karena memang ini real. Kalau yang Depok ini kan dikelola oleh BPTJ dan pemerintah kota Depok. Kemudian yang untuk bis kita Transpakuan ini dikelola oleh
pemerintah Kota Bogor dan BPTJ ya. Dan yang ketiga tuh saya ingat ada operasional layanan Transpatriot itu di lintas Kota Bekasi antara kerjasama dengan Kota Bekasi dan BPTJ. Tapi saya belum sempat bahas juga, Amar belum sempat bahas juga. Tapi next time ke depan nanti kita akan bahas. Jadi biar sama adil ya. Jadi Transpakuan udah, kemudian Trans Depok sudah, dan yang ketiga juga bis Transpatriot pun juga sudah. Anyway, untuk video kali ini cukup sekian teman-teman, dan aku mau ngingetin aja untuk di stasiun LRT Harjamukti ini aku mau ngoreksi lagi. Setelah kalian turun dari bus Trans Depok di stasiun Harjamukti ini, teman-teman bisa ketemu dengan stasiun LRT Harjamukti yang di sini. Kemudian juga teman-teman juga kalau mau ke Cawang Sentral bisa mampir ke halte Cibubur Junction. Kebetulan bisa lewat juga sih kalau misalnya teman-teman mau ke halte Cibubur Junction, lanjut naik bus Transjakarta ke arah Cawang Sentral. Tapi agaknya cukup gimana gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang dari arah Tol Iskandar dan flyover Raya Bogor, Jalan Raya Jakarta Bogor, mungkin ini cukup terbantu juga, bisa drop dengan menggunakan bis Transjakarta Koridor D11 menuju ke pusat kota di Jakarta. Dan yang satu lagi bisa menggunakan layanan Mikrotrans yang dikelola oleh Transjakarta juga ya. Jadi teman-teman juga tap tinggal naik Mikrotrans Rp0 juga. Jadi ini cukup membantu untuk operasional layanan bis Trans Depok kali ini. Baik teman-teman, mohon maaf untuk video kali ini cukup nggak ada rencana ya. Jadi emang mendadak ya, karena emang saya juga pengen nyobain untuk mencoba untuk Trans Depok ini sendiri. Baik, sekian untuk video kali ini teman-teman. Like kalau yang suka video ini, dislike kalau yang nggak suka. Dan Hendro pamit teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.